pekerjaan atau profesi guru ini yang sangat ibaratnya tuh menjadikan sebuah kebermanfaatan kita di dalam masyarakat, dalam keluarga maupun di lingkungan manapun. Sedikit ada yang nyebut saya namanya Rido, ada yang nyebut nama saya Gilang. Iya. Nah ini sebenarnya nama waktu saya di remaja itu kita dibina terkait pengembasan program transisi PAUD SD dari perwakilan Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di PPG Official. Bersama Saya Novandi dari SDN Kebayoran Lama Utara 13 pagi dan rekan saya M. Ridwansah dari SDN Grogol Utara 03 Jakarta Selatan. Oke, Pak Ridwan nih udah siang-siang nih ditemani dengan ada 3 kopi. Wah, kira-kira satu lagi buat saya Pak Ridwan nih. Betul. Nah, kopi ini istimewa ya. Iya, gimana tuh Pak? Karena mungkin melambangkan kalau kopi berarti ini tokohnya Bapak Guru. Oh, Bapak Guru. Kalau teman laki-laki. Betul. Kalau teman-teman ingat di podcast kita yang pertama dan yang kedua adalah tokoh pendidikan. Dan ibu guru. Ibu guru yang memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, saat ini perdana laki-laki Pak Ridwan. Betul. Ini Bapak Guru yang penuh dengan kreativitas, energik, dan pastinya teman-teman semua udah kenal. Udah kenal pastinya. Oke, Pak Ridwan, udah gak sabar nih saya menunggu narasumber kita siang ini. Kita sambut aja langsung ya. Pak Rido. Silakan. Pak Rido, Pak Rido. Gimana kabar? Sehat. Kabar sehat. Alhamdulillah. Silakan Pak, silakan. Udah nanti pakai baju pramuka ya. Teman-teman semua, mungkin kalau kita lihat ya, Pak Rido ini bukan tokoh asing. Di Kebayoran Lama udah pastinya pada tahu. Iya. DKI pastinya ya. CGP angkatan pertama. Guru penggerak angkatan 5 ya. Angkatan 5. Di DKI Jakarta yang pertama. Yang pertama sekali. Nah, mungkin teman-teman, saya akan coba memperkenalkan nih ya tokoh yang kita pada siang hari ini yaitu Pak Rido. Tapi ada yang bilang, ada yang manggil Pak Gilang. Iya. Ya, benar ya Pak. Kita bisa sedikit sejarah dari Pak Rido dan Pak Gilang gitu ya. Atau mungkin ada situasional gitu ya. Iya. Pak Ridonya kapan, Pak Gilangnya kapan gitu ya. Nah, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1992. Iya. Hobinya unik. Iya. Ya, hobinya unik yaitu mancing. Mancing gitu ya. Mungkin kalau mancing sambil berpikir mencari inspirasi. Wah, itu bagus ya. Itu. Jadi wajar kita bikin Kebayoran Lama aja mancing mania tuh. Nah, beliau merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka ya. Iya, betul sekali ya. Dan juga mendapatkan gelar magister dari Universitas Negeri Jakarta. Dan kalimat motivasinya nih yang luar biasa. Apa tuh Pak? Saya bacakan ya teman-teman. Jangan malu jika kita memberi sedikit, tapi kita akan sangat malu jika tidak memberikan apapun sama sekali. Oh iya benar, benar-benar. Luar biasa. Benar-benar. Baik. Ya, oke Pak Rido, kita sedikit saja ya mengorek-orek dikit nih kehidupan Pak Rido waktu dulu sampai sekarang itu seperti apa waktu kecil. Apakah memang menjadi guru itu sudah pengen dari kecil atau apa ya nyemplung ya, nyebur ya? Setelah mungkin kuliah atau mungkin setelah beraktivitas di dunia yang berhubungan dengan pendidikan. Gimana Pak? Oh, jadi begini Pak. Jadi sebenarnya sih saya ini mungkin ya dulu itu demen hitung-menghitung. Gitu. Nah, hitung-menghitung itu justru malah karena keluarga saya itu banyakkan keluarga pendidik. Jadi ya kami nih
anak ini wajar dong ya kita diarahkan menjadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, pekerjaan atau profesi guru ini yang sangat ibaratnya tuh menjadikan sebuah kebermanfaatan kita di dalam masyarakat, dalam keluarga maupun di lingkungan manapun ya. Nah, kenapa tadi sedikit ada yang nyebut saya namanya Rido, ada yang nyebut nama saya Gilang. Nah, ini sebenarnya nama waktu saya di remaja itu namanya Gilang. Mungkin teman-teman lama saya yang kadang-kadang manggil saya Gilang. Dan kebetulan saya juga memainkan suatu sedikit armada travel. Nah, jadi orang-orang mungkin yang tahu terkait terkait tentang travel atau di dunia penyewaan bis, ya taunya saya Gilang gitu. Jadi kadang-kadang bertemu saya di luar, itu namanya Mas Gilang, itu namanya Pak Gilang. Rido nggak tahu ya? Kalau Pak Rido nggak ada gitu ya. Jadi jelas nih. Jadi malah saya teringat dengan pesan yang kedua. Bahwasanya peran guru, peran guru ternyata tidak hanya satu. Nah, di sini pun kita bisa melihat bagaimana ternyata tokoh yang kita bukan hanya seorang guru, tapi entrepreneur juga ternyata. Luar biasa sekali. Jadi ternyata selain menjadi pendidik, Pak Rido pun mungkin berkecimpung di dunia transportasi itu travel ya. Jadi memiliki dua nama dalam hal peran ya. Iya, betul. Rido pendidik, Pak Gilang wira swasta. Jadi jangan sampai diputar ya. Jadi kalau Pak Rido mungkin di kalangan pendidik itu sudah biasa gitu ya. Kalau di luar itu ya saya disebutnya namanya Gilang. Makanya kalau ketemu di luar atau dimanapun biasanya dan teman-teman lama saya pasti nyebutnya saya Gilang gitu. Jadi ada dua peran saya nih. Malah justru 4 peran sebagai suami juga. Iya benar. Jadi suami udah juga. sold ya, Pak Rido udah sold. Baik, Pak Rido, sebagai salah satu tokoh pendidikan nih Pak Rido, dan juga saya dengar Pak Rido sudah melanglang buana nih mengikuti pendidikan bahkan pelatihan sampai tingkat kementerian. Menurut pandangan Pak Rido, pendidikan kita saat ini mau diarahkan bagaimana Pak Rido? Bahkan mungkin terkait dengan Pak Rido, Pak Novandi merupakan salah satu pembicara atau materi dari program Kemendikbud yang terkait transisi PAUD ke SD. Nah, ini sangat luar biasa. Mungkin Pak Rido bisa memberikan kepada kami rekan-rekan semua berbagi ilmu. Silakan Pak. Jadi begini ceritanya. Waktu itu mungkin kementerian itu mencari beberapa orang untuk di random terkait dengan pembinaan narasumber terkait transisi. Alhamdulillah saya bersama Bu Kolilah yang berasal dari Kecamatan Jagakarsa itu, beliau kita berdua ini dipanggil ke kementerian dalam acara di The Sahira Hotel pokoknya di Bogor, di hotel di Bogor. Itu kita dibina terkait pengembasan program transisi PAUD SD dari perwakilan Jakarta Selatan. Nah, kita berdua itu akhirnya kita sudah mengimbaskan dan kita mendukung program terkait transisi PAUD yang kebetulan sangat awal waktu itu tahun lalu itu benar-benar baru banget diluncurkan transisi PAUD. Jadi kami ini ditugaskan untuk menjalankan suatu misi atau program dari kementerian terkait transisi PAUD. Nah, bagaimana perbedaannya? Ya secara garis besar itu dengan MPLS memang tidak jauh berbeda. Nah, cuman di sini transisi PAUD ini penguatan terhadap 6 fondasi anak gitu. Nah, terkait penguatan fondasi itu kan tidak semuanya diawali atau didasari dengan pendidikan anak usia dini. Jadi ini ibaratnya ini dilakukan untuk pemantapan anak duduk atau baru masuk di pendidikan formal ya di tingkat SD kelas 1 dan kelas 2. Nah, jadi disitulah kami dibina
lalu kita menjalankan misi apa yang harus kita lakukan, dan itu didukung penuh oleh Kasih PTK waktu itu Pak Daryono, ya, Kasih PTK Suku Dinas JS1 untuk melakukan pengimbasan, dan dibantu oleh pihak beberapa penilik, pengawas, serta dari PGRI, IGTK, dan PAUD. Jadi di situ pengimbasannya kita itu 6 aspek itu ya kita harus lakukan, karena tidak semua anak itu mendapatkan 6 fondasi itu gitu. Nah, 6 fondasi itu terkait nah, 6 fondasi itu terkait kita menguatkan dengan nilai agama dan budi pekerti, 2 kematangan emosi, lalu keterampilan sosial bahasa, kognitif, keterampilan motorik, dan pemaknaan belajar positif dan menyenangkan. Di situ ada beberapa poin. Nah, beberapa poin itulah yang akan kita jadikan acuan apakah anak ini memiliki suatu kemampuan yang kita harapkan dari 6 fondasi ini, atau kita harus memandu mereka untuk penguatan 6 fondasi ini. Itu sih sebenarnya terkait program transisi PAUD, dan sekarang pun sedang digalakkan kembali, sedang dijalankan masih transisi PAUD SD. Iya. Dalam penanaman 6 fondasi ini, Pak Rido, berarti kan ada keterkaitan ya antara masing-masing aspek tersebut. Nah, mungkin kalau kita kaitkan dengan profil Pancasila, apakah mungkin ada itu Pak Rido? Oh, jelas, karena di dalam keterkaitan tersebut dari mulai kita lihat ya, dari kemampuan fondasi aja kita sudah bisa melihat dari mengenal konsep Tuhan ya. Profil pelajar Pancasila kan itu sangat nyambung ya dengan kematangan fondasi 6 fondasi perkembangan anak. Disitulah itu sangat saling mendukung keterkaitan antara program antara program kementerian ya, gitu. Nah, terkait tadi hobi mancing, saya sebenarnya justru nggak hobi dan nggak bisa mancing, Pak. Cuman itu mancingnya ada tanda kutipnya, Pak. Ada makna lain. Atau akronim kali ya. Gimana tuh mancingnya? Mungkin buat teman-teman berbagi nih. Tapi inspirasi. Ya sedikit memang mancing itu kata ambigu, Pak. Iya, ya kan? Mancing itu memacu, ya kan? Nah, ibaratnya itu memacu atau mengajak, memancing orang-orang untuk ikut kita bergerak. Kita sebagai guru penggerak nih jangan terlalu ego, ya kan? Tapi kita semuanya harus menggerakkan. Jangan yang tampil guru penggerak dia lagi. Tapi kitalah ya satu penggerak yang harus menggerakkan semua orang. Betul. Gitu. Itu pesan dari mungkin dari Bapak Kasatwak kita, Bapak Ahmad Jais kemarin pas halal bihalal PGRI. Kalau bisa Pak Rido, pesan saya itu semua guru penggerak harus bergerak, jangan cuman itu saja gitu. Nah, kita ini harus menggerakkan, mau di tingkat kecamatan, tingkat sudin, tingkat provinsi. Kalau bisa semuanya tingkat nasional kita menggerakkan pendidikan ini menjadi lebih maju dan lebih inovatif, karena sekarang ini memang guru-guru itu harus selalu berinovasi. Jadi dulu ada mindset guru itu pekerjaan yang sangat nyaman. Ya, sekarang justru guru itu harus selalu berinovasi, harus bisa bergerak, ya. Jangan sampai stuck di langkah-langkah itu saja. Itu hobi saya. Jadi kita ini sebagai guru penggerak harus mewadahi, atau kita bisa menyalurkan teman kita lewat komunitas belajar Kombel, ya kan? Ya, sekarang kan PMM itu kan sangat mudah sekali dengan pembuatan komunitas belajar ya. Kombel, ya. Jadi itu yang harus kita gerakan. Mau guru penggerak, mau siapapun, kita harus menggerakkan. Itu intinya. Sangat menarik, Pak Rido. Sangat inspirasi sekali ini. Jadi mancing ini mungkin pada awalnya mancing adalah secara bahasa. Ternyata setelah dijelaskan, mancing ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Pak Rido, terkait dengan gambaran dari para pendidik ini, mungkin adakah Pak Rido gambaran konkret nih apa yang harus dilakukan oleh
kita Iya. para pendidik untuk dapat lebih memajukan dunia pendidikan ini. Iya, pastinya, Terkait mungkin kali ini kan banyak kita dituntut untuk dapat berinovasi, berbagi, Iya. pengimbasan, bagaimana kita dapat memberikan contoh positif untuk lingkungan kita. Karena mungkin ada beberapa kasus ini Pak Ridho yang dimana ketika kita mau mengimbaskan tapi mungkin ada sedikit batu kerikil kalau Iya. bahasanya Pak Ridho. Ada gitu aja gitu ya. Ada saja gitu ya, Nah. mungkin tidak Didukung sama yang lain. mendukung atau ya. mungkin lebih kepada ya udah kamu saja, kalau Iya. kami mah Itu gimana sih Pak caranya Nah, gitu. Mungkin teman-teman bisa berbagi juga kan gitu. Jadi kalau seperti itu, segala sesuatu hidup itu tidak ada yang sesempurna atau semulus ya. Ya. Dengan segala semua perjalanan. Ya. Saya pun makanya di debat riwayat tugas ini saya sudah 3 kali dalam mutasi ya. Yang pertama mungkin dari mutasi terkait alokasi sumber daya manusia yang penuh, ya kan, makanya saya kena mutasi dan disitulah dari faktor mutasi itu jangan dianggap negatif ya, tetapi justru kita mengembangkan lebih baik di berbagai tempat atau di berbagai macam daerah. Nah itulah. Nah maka kalau ada suatu kerikil yang sedikit di tengah perjalanan kita ini terdapat suatu hambatan, sebenarnya kayak gitu kita hadapi, kita cari tahu penyebabnya kenapa ada kerikil di sini, ya kita cari, kita ajak diskusi, kita cari pemecahannya di situ. Nah kita harus hadapi hidup itu bukannya kita hindari suatu masalah, tapi kita hadapi, kita selesaikan. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Gak mungkin dong di dunia ini yang tidak dapat terselesaikan. Ya, karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi untuk pengimbasan itu sebenarnya gampang, ya. Tinggal kita ajak ngobrol para pemangku kebijakan, ya. Terus siapa saja yang akan ikut berperan. Kalau bisa kita sedikit mencari-cari atau mencari teman atau partner yang benar-benar bisa mendukung. Nah, kalau yang nggak bisa mendukung bagaimana? Justru disitulah kita ajak beliau, kita akan menggerakkan juga agar dia juga ikut termotivasi. Oh ternyata saya pun bisa. Nah dari situlah saling sharing, saling berbagi itu akan mulai terwujudkan gitu. Jadi untuk masalah ya kita hadapin pelan-pelan, kita cari solusinya bareng-bareng, dan kerikil pun kita ajak diskusi. Tanda kutip ya kerikilnya ya, kita ajak diskusi. Nggak mungkin dong, ya kan suatu masalah nggak bisa kita diskusikan gitu. Itu sih sebenarnya terkait. Saya sangat termotivasi sekali nih Pak Ridho gitu ya. Jadi mungkin Pak Ridho ini bukan hanya sebagai guru, Pak. Jadi sebagai motivator juga. Wirausaha juga gitu ya. Bahkan mungkin bisa kita bilang sebagai salah satu tokoh pendidikan di Kebayoran yang sangat luar biasa aktif dalam pengimbasan. Nah, Pak Ridho, adakah pengalaman yang mungkin pernah didapat oleh Pak Ridho nih terkait mungkin dalam hal pengimbasan gitu? Karena kan mungkin Pak Ridho kan sudah berkomunikasi, bersosialisasi dengan banyak sekali rekan-rekan guru. Ya mungkin ada gak Pak Ridho pengalaman unik yang ini baru pertama kali nih ketemu seperti ini nih Pak Ridho. Mungkin bisa berbagi Pak Ridho dengan teman-teman sekalian. Bagaimana cara menghadapinya? Karena mungkin complicated ya Pak Ridho ya, yang namanya dunia pendidikan ya. Bahkan perkembangan zaman saat ini kan dituntut untuk dapat, kalau di guru penggerak harus bisa lebih cepat gitu ya. Selangkah lebih maju gitu ya. Lebih maju, bahkan mungkin teman-teman dituntut untuk dapat lebih kreatif ya Pak Ridho ya, dapat inovatif. Nah mungkin Pak Ridho bagaimana? Ayo maaf Pak, sebelum dijawab kita minum kopi dulu. Benar. Santai. Ini terima kasih sponsornya ya kopi dari tuan rumah. Atau jangan-jangan Pak Ridho ini kopi ada lagi nih, ada ini ya Pak? Ada maknanya. Kopi ini kopi sehat ini. Sebenarnya kopi itu tidak ada yang menyakitkan. Yang menyakitkan itu kalau kebanyakan gula.
Iya, kalau minum ya. kopi itu sehat ya, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada sponsor kan? Nggak ada. Ya, semoga nanti ada di sponsornya. Amin. Amin. Ini doa yang luar biasa buat kita ya. Pak. Nah, iya. Semoga semakin maju lah podcastnya. Amin. Ya. Oke, silakan Pak Ridho dijawab nanti pertanyaan dari Pak Ridwan. Pengalaman. Pengalamannya mungkin gini ya. Kadang-kadang kita menemukan suatu peserta yang mungkin ya pengalamannya lebih jauh, ya kan, lebih is okay lah, lebih worth it, ya kan. Nah, disitulah kita sebagai pengimbas atau sebagai narasumber, kita jangan terlalu kaku dengan apa yang kita sudah ingin sampaikan. Tetapi kita sistemnya sharing. Nah, sistem sharing. Jadi jangan sekali-kali dalam kita menjadikan suatu pengimbas atau narasumber itu seakan-akan menjadi suatu guru. Ya. Tapi kita memposisikan sebagai teman curhat atau teman sharing. Nah, disitulah akan terjadi komunikasi dua arah. Jangan sampai kita ngomong, mereka cuma duduk dengerin, habis itu lepas gitu ya kan, karena kita mengejar target tidak. Tapi disitulah kita dalam pengimbasan itu kita harus bertukar informasi. Pernah kejadian juga kita miskom nih antar pengimbas, karena memang itu sebelum pengimbasan sih sebenarnya beberapa kali pertemuan itu harus kita saling berkoordinasi. Cuma karena kadang-kadang kita mempunyai urusan masing-masing, itulah yang uniknya. Kadang-kadang nyampaikan A, nyampaikan B kok agak kurang sesuai dengan yang A. Nah, itu yang harus kita harus kita komunikasikan. Jangan sampai miskomunikasi terhadap pengimbas yang lainnya gitu. Pokoknya intinya, kalau kita sebagai guru jangan tertutup dengan apa yang ada di luar. Di luar itu lebih luas, lebih hebat, dan lebih dari kita, ya kan? Kita jangan tertutup. Walaupun kita melihat anak kecil, tapi dia lebih mempunyai pengalaman dan lebih mentalnya lebih hebat dari kita bisa belajar dari dia. Gitu. Jangan malu untuk belajar. Makanya saya bilang, walaupun kita sampaikan sedikit ilmu sedikit, jangan malu, tetapi justru malu yang nggak pernah ngapa-ngapain. Nah, itu. Walaupun kita saling sharing begini, ala kadarnya kita nyantai, kita ngobrol, ya kan? Kita setidaknya sudah saling berbagi nih. Dibandingkan sama orang yang tidak melakukan apa-apa. Itu yang sangat berbanding terbalik dengan capaian dari Ki Hajar Dewantara. Itu sangat memotivasi kita luar biasa. Pak, saya punya pertanyaan nih Pak Pak Ridho. Nah, ini saya dapat bocoran nih di SD Pak Ridho, di Kulturan 03 nih yang di tuan rumah ya. Saya dengar dalam acara apapun, kegiatan apapun, katanya semuanya ikut terlibat, bekerja, benar-benar bekerja jadi satu. Nggak ada yang guru tuh nggak ngapa-ngapa tuh, nggak ada. Itu punya punya pandangan nggak sih bagaimana cara memanage seperti itu Pak sekolah gitu? Walaupun memang muaranya dari pemimpin ya Pak. Iya. Tapi kan Pak Ridho di sini sudah sebagai pemimpin pembelajaran ya. Artinya sudah bisa mengira-kira nantinya akan sebagai pemimpin bisa memanage. Nah, kira-kira tuh seperti apa sih Pak memanage-nya seperti itu, bisa seperti itu? Trik and triknya. Iya, tips and triknya gitu. Betul Pak. Mungkin ini akan bermanfaat buat sekolah-sekolah lain, yang menonton dan ya pastinya nanti akan menjadi hal yang positif nih. Betul. Bagaimana sih menggerakkan setiap lini? Ya tadi kalau saya lihat Pak itu mempunyai sistem open minded ya. Jadi berpikir yang terbuka. Itu nanti akan berpengaruh kepada setiap lini di satuan pendidikan. Silakan Pak itu. Silakan Pak. Nah, gini. Kami ini memiliki sebanyak 29 rombel. 29 rombel. Jadi lumayan banyak, dan gurunya pun banyak sebenarnya. Mungkin kalau dikit gampang ya menggerakkan ya. Tapi karena ini banyak, alhamdulillah Pak. Karena dari pimpinan pun itu memposisikan kami ini semuanya harus bergerak. Nah, jadi kita sebagai guru penggerak yang ada di sekolah ini sangat mudah, karena dengan instruksi pimpinan yang
sudah membagi-bagi tugasnya. Oke. Nah, jadi memang seorang kepala sekolah sebagai manajer itu memang harus selalu mengawasi, selalu membina dan selalu memberikan suatu nilai-nilai positif. Nah, disitulah nanti anak buahnya itu akan bekerja dengan sesuai porsi dan sesuai dengan instruksi apa yang diinstruksikan kepala sekolah. Intinya semuanya kepala sekolah gitu ya. Nah, kami nih sebagai guru penggerak, saya ya ikut menggerakkan. Jadi beratnya nih kalau kita nih mesinnya, Pak. Ya kan? Oke. Mesinnya, kalau kepala sekolah mungkin tinggal ininya ya, tinggal kemudinya mau diarahkan kemana. Kita ini penggeraknya. Nah, jadi di situ untuk menggerakkan 43 itu sebenarnya tidak mudah, Pak. Cuma kita memakai di setiap jenjang itu ada koordinator. Nah, koordinator itu yang harus menggerakkan, mengajak teman-temannya merangkul. Nah, di situ setiap kegiatan kita harus merangkul semua jenjang. Nah, jadi setiap ada program-program guru penggerak itu semuanya pun ikut. Nah, sekolah penggerak semuanya ikut. Ya, semuanya tidak tanpa terkecuali ada masing-masing tugasnya. Ada yang bagian ini, ada yang bagian kurikulum, ada yang bagian ini. Jadi semuanya ikut menggerakkan di situ. Dan itu saling berbagi, ya. Gitu. Jadi harus punya koordinator di masing-masing setiap jenjang, betul. Dan juga mungkin jaringan komunikasi yang cukup intens. Intens, betul. Kita mempunyai sebuah grup di masing-masing jenjang. Jadi di situ saja tinggal Bu Kepsek itu tinggal menginstruksikan di koordinator itu langsung menggerakkan semuanya lini ya. Gitu langsung. Jadi kita terkadang kepala sekolah kan menginfokan satu, tapi kalau kepala sekolah sudah menginstruksikan ke koordinatornya saja semuanya pun ikut bergerak. Gitu di situ. Satu sisi yang mungkin menjadikan sebuah inspirasi untuk seorang pemimpin. Jujur ya, memang SD Grogol Utara 03 ini jadi inspirasi saya, Pak. Bener, Pak. Saya mencoba ya mengambil di sini ya. Oke. Ya, karena memang saya terbiasanya orang yang nggak bisa diem, Pak. Terus nggak bisa diem. Iya, jadi artinya ketika semuanya bergerak tuh kayak seneng gitu. Nggak bisa diem, positif ya. Positif maksudnya ya, bukan ya itulah. Iya, itu agak ambigu sebenarnya. Kalau nggak bisa diemnya pasti nggak bisa diem gimana nih? Kayak tantrum. Ini buktinya bisa diem, kalau nggak bisa diem, saya mungkin dia ninggalin saya. Iya. Pak Ridho, Pak Mandi. Ya. Yang pertama adalah open minded. Yang kedua adalah pengimbasan, artinya berbagi hal-hal yang positif. Pak Ridho, dalam kita berbagi hal positif, apakah kita harus menunggu respon dulu, ataukah memang kalau nggak respon ya sudah gitu? Mungkin sebagai salah satu tokoh pendidikan yang merupakan guru penggerak di DKI yang pertama, yang pertama ya di DKI ya. Ada gak Pak trik and triknya? Karena mungkin sudah jadi hal yang mungkin banyak dibicarakan ya ketika program guru penggerak, bahwasanya pengimbasan itu bukan hal, memang bukan hal sulit tapi bukan hal gampang gitu. Artinya respon yang kita harapkan ternyata tidak tercapai Pak. Tidak tercapai ya. Dan itu banyak sekali Pak. Banyak itu. Sehingga beberapa guru penggerak pun berpikir mencari cara yang lebih efektif nih bagaimana. Mungkin bisa berbagi. Iya, jadi terkait kalau kita mau melakukan sesuatu gitu ya, untuk melakukan sesuatu itu kan sebenarnya dimulai dari diri sendiri ya. Kita yakin saja. Gitu. Kalau kita yakin kita bisa, lalu kita kan mempunyai kita harus mempunyai kita harus mengembangkan public relation atau hubungan terhadap orang lain. Nah, dari situ sebenarnya mau guru penggerak, mau guru manapun, kalau dia sudah bersentuhan dengan beberapa orang tua murid, dengan komunikasi yang baik, itu sebenarnya udah memacu public relation atau hubungan masyarakatan itu atau hubungan dengan orang umum. Nah, itu disitulah kita memainkan dengan kemampuan itu gitu. Nah, misalnya kalau kita mau menjalankan suatu misi,
yaitu kita harus berkoordinasi. Jangan sampai kita jalan-jalan sendiri, tapi kita koordinasi. Kira-kira siapa nih yang cocok? Kita pun sebagai manusia harus bisa menentukan mana yang cocok, mana yang kagak untuk acara. Nah itu boleh kita pemilih. Nah, tapi kan yang menentukan mereka. Bagaimana biar mereka bisa menentukannya ke kita? Ya kita memakai cara public speaking yang bagus gitu. Dengan cara memancing yang saya bilang tadi, memancing untuk mereka bergerak. Bagaimana cara memancing? Ya kita jelaskan apa kegiatannya, visi misinya apa, manfaatnya buat orang banyak apa. Disitulah nanti akan terjadi deal-dealan antara kita yang sebagai penggerak dengan kita yang sebagai penggerak program atau penggerak acara dengan orang lain. Nah disitulah akan misalnya kalau sudah terjadi kesepakatan akan berjalannya suatu program di situ sih. Gitu. Luar biasa sekali. Seru nih, semakin siang semakin seru. Udah mau sore malah ya. Dan sangat inspirasi sekali kalau saya gitu ya. Banyak pengalaman-pengalaman pada yang mungkin kita ambil positif untuk semuanya kita dapat jalankan. Pak Nopandi, saya juga mendengar nih bahwasanya Pak Ridho adalah guru yang cukup dekat dengan para siswa. Oh gitu. Gitu. Nah, dan ini saya teringat dengan salah satu materi kita gitu ya, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya pendidik adalah. Bentar, masih ingat nggak Pak? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Di luar kepala, di luar kepala ya. Ya itu luar kepala tuh ada 2 tuh. Karena kalau kami kalau di luar bisa juga lupa ya nggak? Betul. Ya itu menuntun. Nah, Pak Ridho, bagaimana cara mungkin memanajemen kelas yang asik seperti kelas Pak Ridho? Bahkan mungkin banyak anak-anak yang di luar jam ya Pak Ridho mungkin bercerita ke Pak Ridho gitu, sehingga mungkin sharing-sharing gitu. Pak Ridho adalah satu guru yang menjadi guru kesayangan anak-anak gitu ya. Mungkin bisa berbagi Pak. Iya, bisa berbagi nih. Karena Mungkin teman-teman bisa ngikut juga gitu. Betul, karena kan mungkin rumus-rumusnya gitu. Salah satu yang mungkin sangat langka ya Pak Nopandi adalah guru yang disayang anak gitu ya. Apa yang disampaikan kepada murid gitu ya, ada kalanya diterima itu enggak apa ya, enggak pas gitu Pak gitu. Karena mungkin di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tadi dijelaskan misalnya ada pengajar, ada pendidik gitu ya. Ada guru. Jadi guru itu mungkin perannya juga 2 Pak. Pengajar, pendidik. Nah, mungkin Pak Ridho bagaimana Pak? Kita ini sebagai guru, seperti pesan Ki Hajar Dewantara, kita harus memahami kodrat anak dan kodrat zaman, ya. Jadi kita harus menyelami nih kodratnya anak nih pinginnya apa sebenarnya, ya. Selain itu juga kita lihat kodrat zamannya dia, ya. Sekarang tuh zamannya apa? IT. Anak itu lebih nyaman dan lebih pingin tahu terhadap IT. Maka kita sebagai guru jangan saklek terhadap pembelajaran yang terdahulu. Kita boleh memodifikasinya. Misalnya aplikasi ada Wordwall ya kan? Nah, itu sebagai pacuan anak bermain tapi kita belajar, ya. Selain itu juga ada yang terkait mainan yang seperti apa? Quizzes ya, itu juga minimal lah kita bermainlah gitu. Nah, terus bagaimana sih kita menyelami kehidupan anak? Bagaimana dia kalau dia lagi main? Kita liatin mereka. Demennya tuh apa? Nah, kita sebagai guru ikut mendampingi dan tercebur langsung dengan pergaulan anak. Jadi kita paham dan anak merasa nyaman kepada kita. Dan kita bisa dinilai guru yang friendly. Jadi jangan menjadi suatu guru yang menakutkan. Apalagi guru yang benar-benar disegani lah gitu. Tapi kita rubah mindset guru-guru yang lain nih agar kita menjadi suatu teman atau sahabat bagi siswa gitu. Jadi apa yang dibutuhkan anak itu kita harus sebisa mungkin kita penuhi. Apa saja sih kebutuhan anak yang di kelas kita nih pingin apa? Saya kali waktu itu pernah saya sama anak saya ajakin main futsal, mau cewek mau cowok, ya kan? Apalah artinya dengan mungkin penghasilan kita gitu, dengan mengajak kebahagiaan mereka. Kita ajaklah mereka ke lapangan futsal. Di situ mereka mau siswi mau siswa itu bergabung. Jadi kita bermain di situ. Memang ada saatnya kita sebagai guru, ada
di satu sisi kita sebagai teman. Ya, yang penting satu, jangan sekali-kali kita bermain fisik, jangan sekali-kali kita bermain verbal. Sudah dilarang gitu ya. Nah, itu sangat-sangat menyakitkan bagi siswa. Omongan yang menurut kita bercanda, tapi kan kadang-kadang menyakitkan. Jadi hati-hati. Jadi kalau bisa kita menggantinya, misal memanggil anak itu jangan kamu aku, tapi nak, ya kan? Kita biasakan nak. Di situ beda, ya kan? Nak, sini nak. Coba bantu bapak, atau coba sini bapak mau cerita. Dari situ aja anak dengan kehalusan verbal kita, anak itu akan luluh pada kita. Iya, benar. Gitu ya. Dan selain itu juga, apalagi dengan games ini, kalau bisa kita hindari pembelajaran game, IT game lah, terutama apalagi anak-anak menunggu jemputan itu main game. Kalau bisa kita selama kita masih di sekolah dan anak masih di sekolah, kita ajaklah mereka ngobrol. Sharing. Ada apa? Ada apa di rumah? Ada apa di ini? Jadi kita tahu kehidupan anak itu, dan kita selalu berkoordinasi dengan orang tua. Saat kita pengambilan rapot, kita sediakan waktu parentingnya, ya. Jadi kita juga terbuka kepada orang tua. Ada apa-apa di sekolah kita laporkan, ada perkembangan apa, terus anak itu kebutuhannya apa. Nah, kita harus sosialisasikan gitu. Dan jauhi dari meminta atau meminta suatu dengan urusan pribadi, tidak. Tetapi kalau kita bisa, harusnya kita sebagai guru bisanya memberikan, harus bisa memberikan, bukan kita yang diberi, gitu ya. Oke, gitu saja sih sebenarnya. Luar biasa. Tips and triknya dari Pak Rido. Guru yang friendly. Ya, sangat luar biasa. Pak Rido, terkait guru yang friendly, dalam pembentukan karakteristik dengan aplikasi Merdeka Belajar ini, Pak. Bagaimana mungkin kita sebagai guru dapat merealisasikan hal-hal yang terkait dengan Merdeka Belajar ini, Pak Rido? Apakah mungkin ya udah anak-anak cari sendiri, atau mungkin sebagai guru diarahkan dulu, atau bagaimana, Pak? Untuk Merdeka Belajar, kita kan sudah mengenalnya pembelajaran diferensiasi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran atau di awal pembelajaran kita dalam semester, itu kita coba dilakukan suatu asesmen. Agar kita mengetahui kemampuan anak. Anak ini ranahnya pinginnya tuh apa, ya. Nah, terus dia mempunyai kemampuan apa? Itu kita harus lewat asesmen diagnostik. Ya. Nah, itu bisa kita bawakan nanti di awal pembelajaran lagi. Nah, itu kan kalau kita ngomongin diferensiasi itu sangat panjang dan lebar, ya. Jadi kebutuhan anak tuh kalau bisa kita layani semaksimal mungkin. Gitu. Termasuk anak, maaf ya, yang berkebutuhan khusus juga ya. Iya, jelas. Harus dilayani walaupun di sekolah negeri ya. Iya, kita sebagai guru itu tugasnya hanya melayani, ya. Melayani dengan pembelajaran, melayani dengan sepenuh hati dan keikhlasan apa yang kita miliki, gitu. Baik, Pak Rido, Pak Nopari, ini ada pertanyaan dari rekan kita, kawan kita Denny, yang sangat loyal pada proses kita, terkait tentang slitur. Nah, ini nyambung ke Pak Rido. Pak Rido nyambung ini. Karena Pak Rido kan selaku dari travelnya. Atau pengusaha dari travelnya. Pak Rido, bagaimana nih? Karena saat ini kan ada beberapa Pemda gitu ya, atau mungkin satuan yang berkaitan dengan pendidikan yang melarang adanya study tour. Nah, mungkin Pak Rido ini sebagai salah satu travel atau sebagai pendidik nih, pandangannya gimana nih? Jadi kan terhadap pelayan sama dia travel itu bagaimana, Pak Rido? 3. Nah, kita lanjut nih. Habis pindah tempat ya, lokasi karena hujan nih tiba-tiba ya. Gitu. Nah, Pak Rido, ada kasus yang lagi viral sekarang. Nih. Dan ini pun berhubungan dengan Pak Rido kayaknya. Yaitu tentang slitur, Pak Rido. Ada beberapa pemerintah daerah yang akhirnya membatalkan agenda atau kegiatan tentang slitur. Atau juga langsung melarang juga ya, Pak? Ini kenapa saya bilang sangat terkait dengan Pak Rido? Karena Pak Rido memiliki 2 peran. Yang pertama sebagai pendidik,
Yang kedua ada sebagai travelnya, armadanya. Nah, bagaimana Pak Edo Ya, pandangannya gimana nih? Ya. Jadi mungkin yang tadinya sudah membuat agenda tentang studi tour, akhirnya karena ada beberapa kasus akhirnya dibatalkan. Dan itu kan pasti kan berpengaruh terhadap agenda pendidik juga ya. Mungkin Pak Edo sebagai penyedia dari jasa travel. Ya, jasa travel. Bagaimana Pak Edo? Jadi gini, Pak Ridwan, Pak Novandi. Ya. Jadi terkait kasus itu, memang kita melihat dulu sebabnya dulu. Ya. Kenapa bisa terjadi? Ya. Secara runtut. Sebenarnya kalau terkait outing learning atau study tour lah bahasanya. Ya. Jadi orang-orang ini pada seakan-akan kayak menyalahkan guru, menyalahkan sekolah gitu. Di sini porsinya saya melihat berarti ada 3 peran ya. Ya. Sekolah, guru, dan wisatanya. Ya. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang kejadiannya itu terkait apa dulu? Ya. Terkait kecelakaan. Ini ngomongin kecelakaan ya. Silakan dulu. Jadi tidak memikirkan apa tuh yang katanya ada lagi pembahasan tentang kenapa harganya segini, kenapa ini ada bingkisan buat guru, ini ada ini gitu kan. Itu di luar ini saya ya. Artinya itu kembali lagi kan itu kepada kebijakan masing-masing sekolah ya. Nah, untuk terkait kecelakaan tersebut saya memandangnya study tour tuh bukan saat ini doang ya. Zaman dahulu pun dari zaman saya mungkin masih sekolah itu sudah ada. Sampai kemana-mana pun saya mungkin diajak ya sama orang tua saya karena latar belakang keluarga saya kan banyak kan guru dan pegawai. Jadi kita pun diajak. Tapi mungkin yang kita harus tekankan yaitu siapnya suatu armada. Mungkin sekolah sudah memakai pihak ketiga. Memakai pihak ketiga yaitu IO-nya atau event organizer-nya, yaitu travelnya. Nah, si travel ini yang harus Yang harus mencari yang benar-benar sebenarnya. Terbaik ya. Dan sekolah pun mencari travelnya itu harus bagus. Ya. Apakah kita salahkan sekolah? Oh tidak. Jangan dahulu kita menjudge kalau itu sekolah yang salah. Tapi kita lihat mungkin armada tersebut kehilangan kendali atau remnya blong. Yaitu diakibatkan mungkin kurang perawatan itu si mobil. Dan kita kembali lagi ke travelnya. Travel mencarinya bagaimana, dengan anggaran berapa. Mungkin gini, bisa juga travel tersebut ya kan bermain anggaran. Nah, yang harus kita cek yaitu di travelnya kalau menurut saya. Berapa sih sebenarnya yang dikasih travelnya itu? Ya. Berapa anggarannya? Pasti si orang pebisnis atau travel itu pasti mencari untung, ya nggak? Iya pasti. Ya kan? Namanya orang mencari untung pasti pengennya sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Betul. Nah, kita cek dulu sebenarnya runtutan masalahnya. Dan kalau kita langsung men-stop study tour, apa yang terjadi dengan wilayah yang memiliki daya wisata yang bagus? Kembali lagi nanti akan mempengaruhi APBD-nya. Betul. Ya kan? Pajaknya. Dan daerah tersebut mungkin jadinya nanti untuk menggelontorkan anggaran yang tadinya misalnya pendapatan wisatanya bagus, karena di stop dan tidak jadi berkurang lah gitu ya. Jadi kenanya sebenarnya yang harus kita waspadai adalah satu travelnya. Travelnya juga harus komitmen. Dia memberikan apa? Ya. Kadang yang seringnya ini travel nakal dan bis yang nakal gitu loh. Jadi kita harus cari mana bis yang terbaik. Suratnya kita hidup, KPS kirnya itu hidup ya. Surat-suratnya hidup, perusahaannya juga jelas. Itu. Terkadang banyak sekali memang bis-bis yang sekarang itu numpang PT, ya. Numpang PT kepada PT lainnya gitu ya. Jadi kerjasama lah. Nah, tapi memang di situ ada peran pemerintah yang harus mengawasi terkait armadanya. Nah, itu perhubungan ya. Nah, disitulah semuanya stakeholder itu berperan lah gitu. Jadi jangan dipersalahkan dari sisi sekolah atau pendidiknya, karena
terkait study tour tuh sebenarnya udah dicanangkan dari jauh-jauh hari, ya. Zaman kita sekolah ya? Iya, dan sekolah tersebut juga nggak cuma baru kali itu mengadakan study tour, Ya. tapi Ya maaf saya potong. Misalkan kita mensimulasikan sekolah sudah berangkat nih ke suatu tempat wisata. Nah kemudian di tengah perjalanan seperti yang kemarin di SMK itu ceritanya sudah dibenerin tuh Pak, katanya remnya sempat dibenerin terus jalan lagi. Harusnya kalau dalam travel itu ketika ada trouble harusnya seperti apa Pak? ya Nah ini kan harusnya pentingnya ya. iya, harusnya dari pihak travelnya itu harusnya Ngabari. terus terang apa adanya bahwa mobil ini ada trouble, apalagi pengereman itu sangat vital ya. Sangat vital. Ya. Kecuali kehabisan bensin, mogok itu masih ini. Ini sangat vital rem itu. Ya. Apalagi kerusakan mesin, udahlah. Ya. Kabari ngomong sejujurnya kepada pihak sekolah. Ya. Agar, kan itu rombongan 3 bis tuh. Iya 3 bis. Kan bisa 1 bisnya dipecah 2 sementara. Cari tempat restoran. Ya. Minta tolong kepada pemilik armada atau pengelolanya untuk mengirimkan armadanya. Nah, itu ini harusnya. Dan si supir juga harusnya jangan diam. Koordinasi sama travel koordinasi ke sekolah. Nah, di situ yang harusnya terjadi. Nah, kembali lagi tapi travelnya anggarannya berapa itu untuk ke bisnya? Jangan-jangan dia mencari yang murah, yang penting berangkat, selesai program dapat duit banyak. Nah, itu yang sering terjadi yang seperti kita curiga itu. juga di situ ya kayaknya ya. Misalnya anggaran makan misalnya dipotong lagi sama travel ya kan. Memang sekolah itu pasti udah nganggarin udah bagus, pengennya anak tuh makan ini. Pengennya ke wisata ini, hotel pun yang terbaik. Tapi kan kembali lagi travel agentnya cari yang benar. Dan harus dikomunikasikan bis mana saja yang dipakai, perusahaan mana yang dipakai, suratnya mana. Ya kayak saya sekarang lagi pada rame nih minta surat care gini. Gitu. Ya kita kasih unjuk lah. Gitulah. Aman kalau kemarin itu aman. Baik ya. Dan untuk agenda study tour, kalau untuk sekolah negeri mungkin terkait pembiayaan ya, karena di sekolah negeri itu tidak boleh ada pungutan. Mungkin bahasa pungutan itu disetarakan per orangnya kena sama. Biaya sama ya. Nah biaya sama itu yang disebut mungkin pungutan, karena tidak semua anak itu mampu, orang tua itu mampu, ada yang keberatan pastinya. Nah yang sering sekarang yang masih study tour ya swasta. Swasta itu mempunyai agenda memang, karena kita jujur aja untuk study tour itu sebenarnya pengalaman anak yang bagus. Sampai sekarang pun kita yang tua-tua nih pasti ingat apa yang pernah terjadi waktu SD, waktu SMP, ya kan? Kuliah kan jarang banget, paling study tournya langsung kita studi banding, ya kan? Atau kita naik kereta, bisa juga naik pesawat. Tapi kan kalau yang momen anak kecil ini cerianya mereka itu yang nggak bisa diulang. Gitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya. Semoga respon dari Pak Rido dapat membuka pandangan kita ya. Kembali ke open mind tadi. Nah, Pak Rido, pertanyaan kedua dari rekan kita terkait dunia pernikahan saat ini. Lagi viral juga nih. Lagi viral juga, Pak, gitu ya. Tentang smartphone atau handphone. Nah, Pak Rido minta pendapatnya dari Pak Rido tentang kasus seorang anak yang sudah menabung cukup lama dan uangnya dibelikan handphone dan karena ada satu dan lain hal dijual oleh ibunya. Akan tetapi dampak dari penjualan HP tersebut ternyata membuat si anak depresi. Pak Rido sampai cukup ada yang mengatakan harus dipanggil psikolog dan sudah depresi gitu ya. Sangat depresi. Nah, Pak Rido bagaimana Pak Rido mungkin gimana Pak? Menanggapi pandangannya, tanggapannya, silakan Pak. Ya kita bisa lihat ya, ada api, ada asap, pasti ada api. Ada api, pasti ada terjadinya gesekan. Ya kan? Nah disitulah kita harus lihat, kenapa anak itu bisa stres? Karena HP-nya dijual. Dijualnya untuk apa? Ya kan? Kita harus tahu juga itu. Makanya disinilah perlunya orang tua selalu berkoordinasi atau memberi pemahaman kepada anak bahwa di tingkat apa dulu mereka memiliki HP. Kalau di tingkat SD itu saya rasa penting nggak penting ya. Malah justru kalau di tingkat SD itu banyak kan mainnya, gamesnya.
Iya. Makanya itu yang sering terjadi. Tapi yang saya mau tanyakan kembali nih kepada Bang Ridwan, Bang Novandi, itu HP dijualnya untuk apa? Kalau Dari beritanya. yang ada sih untuk makan. Keperluan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari. Dan orang tua tersebut nggak izin ya, nggak ngomong ya. Mungkin tidak sih, tidak Ya izin. sama aja kita mematahkan semangat anak untuk menabung ya dari satu sisinya, karena dia itu kan dengan jerih payah dia menjual, jerih payah dia menabung untuk membeli HP, tapi tiba-tiba diambil dijual. Itu betapa sakitnya hati anak itu. Saya sih di sini bukannya membela anak atau bagaimana ya. Harusnya kita sebagai orang tua bijaklah dalam mengelola harta benda ya. Kalau kita ingin memakai sesuatu, kita harus izin. Izin, walaupun itu anak bisa kita atur, ya. Tapi itulah harus ada bahasa orang tua dengan anak. Harus selalu sinkron. Jadi sebelum dijual, mungkin diberi pemahaman dulu anak. Jangan langsung diambil aja. Mentang-mentang anak belum ngerti, dijual-jual aja. Nggak tahu perjuangan anak ini. Menurut dia mungkin orang tua itu sepele, ya kan? Gampang, terus kalau ada duit saya beliin lagi. Itu yang terkadang kita ini sebagai orang tua harusnya memahami proses HP-nya itu dari mana. Kalau nabung, oke. Kalau mungkin dari dana ibu bapaknya, boleh saja mungkin. Karena tidak ada usaha anak dapat HP kan gitu. Kalau ini kan ada usahanya. Jadi harus dilihat juga dan harus pintar-pintar orang tua itu menarik hati anak gitu. Izinnya dulu, kalau udah izin insya Allah pasti diberikan pemahaman. Nah nanti misalnya HP ini buat kebutuhan kita karena ayah ibumu udah nggak punya duit, mohon bantuannya, nanti kalau emang ibu ada rezeki bapak, insya Allah kami gantikan. Kan itu selesai, dari situ aja anak langsung oh yaudah mama, daripada kita sekeluarga nggak bisa makan, ya kan? Oke, dari situ aja sebenarnya mudah kok ngedidik. Bukannya kita nyepelein ya, mendidik anak. Memang yang paling sulit itu memang mendidik anak. Mendidik anak. Gitu. Terima kasih Ridho, semoga terjawab terjawab responnya. Dan Pak Ridho, beberapa rekan mungkin ingin sekali mengundang Pak Ridho nih. Pak Ridho berbagi dengan teman-teman rekan. Mungkin bisa nggak sih untuk mengundang Pak Ridho dalam suatu event di sekolah atau gimana Pak Ridho sebagai pembicara? Oke. Untuk kita pengimbasan ya, saling sharing bisa saja. Yang penting kita klopkan waktu sih intinya gitu, klop waktu. Yang pertama. Dan jangan dadakan ya Pak. Karena bukannya apa-apa. Kita kan saling menghargai waktu gitu ya. Mungkin tinggal dikabari saya. Insya Allah kita kalau semakin banyak kita melakukan sesuatu, insya Allah pahala kita berlipat ganda. Amin. Itu pokoknya dimanapun berada bisa kita jalani, kita bisa tempuh. Kecuali kalau ke luar kota atau luar pulau, saya harus mikir-mikir lagi, harus nyampe ke sananya tuh bagaimana gitu kan? Kita harus perlu dibicarakan baik-baik. Pak Ridho ini mungkin tingkatan pembelajaran bukan hanya sejaksel, tapi memang sudah sampai DKI, Pulau Seribu juga. Gitu. Luar biasa. Mau ngapain Pak di Pulau Seribu? Mancing kita. Mancing lagi, mancing kompetensi masing-masing sumber daya manusia ya. Baik, Pak Ridho, terima kasih untuk pengimbasan hari ini. Oke, baik. Dan sangat bahagia diberikan informasi, sharing pengalaman, ilmu, dan teman-teman juga yang menonton kita pasti sangat berbahagia sekali. Siap. Semoga Pak Ridho selalu sukses. Amin. Terima kasih ya, terima kasih. Jangan bosan-bosan Pak Ridho. Dan pastinya nanti di lain waktu kita akan bertemu kembali, berjumpa lagi. Dengan Pak Ridho. Dan mungkin teman-temanmu sekali yang ingin mengundang Pak Ridho dalam suatu event atau kegiatan pengimbasan atau lain hal, boleh ya Pak Ridho? Boleh. Nanti kontaknya ada di bawah ya, di deskripsi. Nanti saya taruh ya, izin ya Pak Ridho ya. Iya, boleh. Oke, Pak Nufandi. Oke, terima kasih untuk Pak Ridho sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Dan terima kasih pula sama teman-teman yang sudah setia menonton podcast PPG kami, dan semoga
pernikahan kita semakin maju ya. Amin. Ya, Itu utamanya. yang jelas jangan lupa like, subscribe. Iya. Ya. Oke, Gitu. terima kasih. Semoga program PAUD ke Transisi transisi PAUD ke SD bisa Amin. berjalan lancar. Amin, amin. dan nantinya bisa memberikan dampak positif Iya. terhadap kemajuan pernikahan di Indonesia. Iya. Iya. Saya senang nih terhadap kegiatan-kegiatan apalagi dalam pengimbasan lewat podcast, lewat saling sharing atau lewat Zoom itu sebenarnya bagus. Makanya mari kita dukung ya kan podcast pendidikan guru ini PPG official nih ya agar selalu menyebarkan kebaikan, Amin. menyebarkan manfaat Amin. dan insya Allah ya saya mengingatkan kembali lagi like dan subscribe Nah. channelnya ya. Gitu. Oke, terima kasih. Nantikan narasumber-narasumber yang lain di next episode. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Glamukti. Terima kasih saya sudah diundang di dalam acara podcast Pendidikan Guru PPG Official ini. Saya doakan PPG Official ini semakin jaya, semakin sukses dan banyak memberi kebermanfaat bagi orang lain. Mari kita dukung PPG Official ini dengan cara like and subscribe di PPG Official, link YouTube-nya dan Instagram-nya. Jangan lupa ya, ketemu lagi kita nanti di lain kesempatan di PPG Official. Terima kasih.